Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar IPA tentang daur hidup hewan. Kita akan belajar banyak, mulai dari daur hidup hewan. Setelah itu kita akan melanjutkan ke materi tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita pelajari beserta manfaat-manfaat yang diambil oleh manusia. Baiklah, perhatikan pelajarannya dengan baik, siap-siap, konsentrasi, dan kita mulai belajar. Di pelajaran kita hari ini, kita akan belajar mulai dari awal, yaitu daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu apa? Yaitu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Bisa kalian baca di situ. Nah, hewan-hewan itu mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya. Itu yang dikatakan mengalami metamorfosis. Metamorfosis sendiri ada dua jenis, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yang pertemuan yang lalu sudah Pak Heri singgung, yaitu hewan yang perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan ini mengalami perubahan bentuk mulai dari awal sampai dia dewasa. Kemudian yang tidak sempurna adalah hewan yang setelah menetas atau dilahirkan memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Jadi mulai dari kecil sampai dewasa sudah mirip dengan induknya, hanya berbeda pada tinggi maupun beratnya. Ya. Berikut ini kita akan lihat, kalian saksikan video pembelajaran tentang metamorfosis. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa.
Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10-300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. Baik, setelah kita belajar tentang metamorfosis,
Mari kita lanjutkan dengan belajar tentang kebutuhan manusia yang memanfaatkan berbagai tumbuhan yang ada di sekitarnya. Karena apa? Kebutuhan manusia itu sangat banyak, sehingga harus bisa dipenuhi. Supaya apa? Supaya kehidupan tetap dapat berlangsung. Nah, cara memperoleh untuk tumbuhan itu, untuk kebutuhannya, ada dua cara. Satu, langsung mengambil dari lingkungan yang ada di sekitar. Itu. Kemudian yang kedua, menanam dan memeliharanya. Yang mengambil contohnya ada di gambar itu. Yang pertama, kamu lihat gambar yang pertama, itu mengambil getah dari pohon damar. Itu getahnya itu biasa dibuat untuk campuran pernis. Meja di rumahmu kan mengkilat ya. Nah, biasanya diambil dari getah damar itu. Kemudian gambar kedua, banyak kayu-kayu besar. Itu biasanya terkenal dengan kayu Kalimantan. Karena banyak diambil dari hutan di Kalimantan. Pak, kok menebang pohon kok boleh? Itu area atau lahan yang boleh ditebang. Jadi harus ada izinnya menebang itu. Berapa jumlah pohonnya, berapa area yang akan ditebang. Sekaligus mereka itu menebang tapi juga harus menanam. Sehingga apa? Pohon-pohon itu nantinya tetap ada gantinya. Jadi tidak sampai hutannya gundul, itu tidak sampai. Ya. Kemudian gambar ketiga, kamu lihat orang menanam apa? Padi pinter. Nah, itu gambarnya itu. Tanam padi lurus sambil mundur, ya. Tidak ada orang menanam padi itu maju, tidak ada. Mereka menanamnya mundur, ya. Harus banyak seperti itu ada garisnya biasanya, ada talinya yang direntangkan gitu supaya lurus. Jadi menanam padi itu enggak syukur ditanam itu enggak, ada jaraknya sehingga lurus itu, ya. Kemudian yang gambar keempat itu menanam jagung. Nah, orang menanam jagung seperti itu, jadi lahannya diolah dulu, bukan yang lahan basah, ya. Hanya diolah dulu, lalu ada bapak-bapak itu membawa kayu dah. Nah, itu melubangi tanahnya, lalu sama ibu-ibu itu dimasuki biji jagung. Gitu caranya menanam jagung, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan melihat berbagai manfaat yang diambil dari berbagai tumbuhan. Yang pertama kamu lihat pinus. Getahnya itu untuk mengencer cat. Cat itu setelah dibuka dari kalengnya kan ada campurannya. Ada campuran itu untuk mengencerkan cat. Hingga catnya nggak terlalu kental. Ya. Kemudian batangnya itu untuk konstruksi, untuk bangunan. Kemudian untuk korek api karena kan ringan. Untuk pulp itu bubur kertas dan kertas dengan serat yang panjang. Yang kedua kamu lihat itu pohon gaharu, itu pohon yang mahal itu, mahal sekali. Ada beberapa berita itu pohonnya itu sampai mencapai beberapa miliar gitu, karena memang mahal. Baunya yang khas membuat kayu gaharu ini dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat kosmetik. Nah, buat kosmetik itu kalian yang perempuan biasanya macak kosmetik itu. Untuk dupa, untuk bakar kemenyan itu ada dupanya itu. Nah, untuk pengawet berbagai macam aksesoris hingga industri parfum yang disukai kalian-kalian yang anak perempuan itu, ya. Kemudian gambar berikutnya yaitu pohon jati. Pohon jati mulai dari akarnya itu dapat dijadikan sebagai pewarna tekstil, pewarna kain. Batangnya dijadikan perabot rumah tangga, meja, kursi, atau jendela, almari, pintu. Nah,
Getahnya dapat dijadikan serat untuk pembuatan pakaian. Daunnya yang rindang untuk menyerap panas sinar ultraviolet, sinar langsung dari matahari. Kalau langsung kan tidak membuat kulit tidak sehat. Dan mencegah banjir dan tanah longsor. Kenapa? Tanahnya menjadi kuat karena ada pohon jati itu. Sehingga ada cengkeraman dari akar-akarnya itu. Dan kalau ada hujan lebat, tidak mudah untuk terjadi longsor. Karena apa? Akar-akarnya itu menahan tanah. Gambar berikutnya yaitu serat kapas. Itu dari tumbuhan kapas itu. Itu untuk industri tekstil. Tekstil itu kain yang kemudian jadi baju yang kamu pakai itu. Ya. Itu yang memanfaatkan berbagai macam jenis tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar yang tanaman obat-obatan. Itu yang manusia menanam, merawat, memeliharanya untuk diambil manfaatnya. Yang pertama itu ada gambar jahe. Manfaatnya bagi kesehatan apa? Yaitu mengatasi masalah pencernaan karena kan perut hangat, mengurangi mual, membantu proses detoksifikasi jadi pembuang racun, mencegah penyakit kulit, melindungi dari kanker. Lalu manfaat kunyit. Kunyit itu kunir biasanya. Kalau kalian biasanya menyebut kunir. Itu untuk kesehatan perut, peradangan, penahan rasa sakit, mah, dan lain-lain. Kemudian kayu manis. Mama biasanya pakai itu. Banyak di pasar-pasar banyak. Itu melawan bakteri dan jamur, mengharum ruangan, kesehatan jantung dan otak. Bagaimana pemanfaatnya Pak Eri? Nanti bisa kalian lihat di Google, cari ya, browsing. Kemudian lengkuas atau menyebutnya laos. Laos itu mengobati demam, panu pada kulit itu jamur kulit, kutu air, campak, bronkitis dan rematik. Itu sedikit 4 contoh tentang tanaman obat-obatan. Masih banyak tanaman-tanaman yang lain yang kalian bisa cari di kalian browsing, kemudian cari tanaman obat-obatan yang lain dan manfaatnya. Gunakan waktu kalian untuk belajar selalu. Oke? Baiklah anak-anak. Sekian untuk belajar IPA hari ini. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, rajin berdoa, dan tetap semangat. Tuhan memberkati.